di mana rohani kita harus tersambung dari ulama robbani ke ulama robbani ke ulama robbani, muttasil dan sahih sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, siapa yang menerima Al-Quran, siapa yang menerima risalah Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jarak kita dengan Nabi sudah 15 abad, dibulatkan 15 abad. 1400 tahun lebih jarak kita dengan Nabi. Sementara kita harus memastikan ilmu agama, pemahamannya harus berdasarkan petunjuk dari Nabi. Maka untuk memastikan bahwa ilmu, paham dan amalnya dari Nabi, harus ada sanad atau silsilah yang menghubungkan kita dengan Nabi. Siapa? Para ulama, para ulama, para ulama. Sanadnya muttasil, nyambung, tidak munqati, tidak terputus. Sahih sah nisbatnya. Itu diperlukan untuk apa? Validitas ilmu. Maka Ibnu Sirin rahimahullah menyebutkan, inna hadal ilma din. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ampang zuru, maka perhatikan. Amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Ambillah ilmu agama dari seseorang yang punya sanad ilmu sampai kepada Nabi. Bahkan sanad ruhani sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti Bapak Ibu sekalian, ketika kita bersolawat, mendengarkan solawat, madah, pujian kepada Nabi, pasti akan bergetar hati kita apabila kolbu kita, ruh kita tersambung sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terasa Nabi itu dekat, hudurul kolbi, hadir di hatinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya, apabila engkau bersolawat, salah satu adab ketika bersolawat adalah ahdir nabiyya syarif fi qalbik, hadirkan Nabi yang mulia di hati. Kita belum melihat wajahnya, hadirkan di hati kesabaran Nabi dalam dakwah. Para kiai, para ustadz, pernah nggak dakwah dilempari dengan tai apa ya? Tai domba. Kalau di Mekah, tai apa? Tai unta. Pernah nggak Pak Kiai ini? Para ustadz? Alhamdulillah nggak ada. Tapi Nabi kesabarannya terutama di Taif itu yang paling Nabi merasakan pedihnya. Balasan yang tidak baik dari penduduk Taif. Kesabarannya kita hadirkan dalam kolbu. Kita mah belum seberapanya dalam mengajarkan ilmu, mendakwahkan agama kita. Bagaimana tawakalnya Nabi, bagaimana syukurnya Nabi, bagaimana ridhonya Nabi, bagaimana ikhlasnya Nabi, bagaimana juhudnya Nabi dari dunia. Itu harus dihadirkan dalam kolbu. Supaya apa? Terasa Nabi itu dekat. Dan kemudian kita bisa mengikuti sifat Nabi yang mulia. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sirah perjalanan para ulama kita yang wajib kita ikuti. Ada 4 ulama besar di kurun kedua. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. 4 tokoh ini pengasas, pendiri 4 madhab. Berkahnya madhab itu sampai hari ini terus berkembang. Ternyata kalau kita lihat, kita telusuri, Imam Syafi'i misalnya, dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i karya Imam Al-Baihaqi, Imam Syafi'i itu bukan mujarradul ilmi, bukan hanya pandai, bukan hanya hafalannya, tetapi min ashabil maqamati wal ahwal. Dalam ilmu tasawuf, makom-makom, zuhud, sobar, syukur, tawakal, ridho, ikhlas terbentuk dalam kolbunya. Ahwal, kehusuannya, muraqabahnya, merasa ditatap oleh Allah kapanpun dan dimanapun berada, itu tumbuh dalam diri Imam Asy-Syafi'i. Maka Allah buktikan ilmu nafi'nya, keberkahannya sampai hari ini tersebar, khususnya di Asia, di Mesir. Keberkahan bukan banyaknya ilmu,
tapi terbentuk jiwa yang zuhud, yang sabar, yang syukur, yang tawakal, yang ridho. Termasuk almarhum, ini keberkahannya kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan keluarga besar di sini bisa melanjutkan, bisa meneruskan, supaya pesantren ini terus menyinari umat. Amin ya robbal. Terutama silaturahim tidak boleh putus. Nah ini jamaah sekalian. Jadi para ulama kita, Imam Ahmad bin Hambal, kita lihat penelusurannya, biografinya, manakibnya dalam kitab misalnya As-Sadatul Al-Hanabilah wa ikhtilafuhum ma'as salafiyah al-mu'asirah, karangan Syekh Mustafa Hamdu Ulayan Al-Hambali rahimahullah. Itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Beliau seorang mujtahid mutlak, pendiri madhab Hambali. Beliau berguru kepada ulama ahli tasawuf. Ada Zunun al-Misri, ada Ma'ruf al-Karhi, ada Syekh Abu Hamzah al-Baghdadi as-Sufi. Semuanya adalah ulama ahli tasawuf. Imam Ahmad bin Hambal sudah jadi pendiri, pengasas mazhab Hambali. Beliau berguru ilmu tasawufnya kepada tokoh-tokoh ulama sufi. Nah, satu waktu dalam kitab Al-Iqdun Nafis fi Nudumi Jawahiri Tadris karangan Syekh Ahmad ibn Idris, muassis Thariqah Idrisiyah di Fez, Maroko, Maghrib. Dijelaskan dalam kitab itu, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal berjumpa dengan ulama sufi di zamannya, ulama yang pakar di bidang tasawuf. Namanya Syekh Saiban Ar-Ra'i rahimahullah. Ar-Ra'i itu tukang mengembala. Sederhana, mengembalakan domba, tapi ilmu tasawufnya tinggi. Berjumpa, maka Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal memanfaatkan perjumpaan itu dan bertanya, wahai Syekh Saiban, berapa zakat dari domba itu? Kata Syekh Saiban Ar-Ra'i, indakum indi. Jawabannya menurut fikih atau tasawuf. Kalau menurut fikih 40 dikeluarkan 1. Kalau menurut aku, pandangan ulama tasawuf, hamba itu, kita sebagai hamba milik maulanya, milik sang majikannya, dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah, Bapak Ibu sekalian, yang di langit sana, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, bertebaran di langit sana, di atas kepala kita. Yang ada di bumi, apapun yang ada di bumi, lillah, milik Allah hakikatnya. Maka kata Saiban, Syekh Saiban, maka zakatnya bukan dari 40 ngeluarkan 1. Tapi semua yang Allah titipkan